Halo, selamat siang. Ketemu lagi sama saya, Sony Blackite. Saya akan mereview ya senapan PCP Ghost Warrior ini pesanan ya, yang dipesankan itu dari Pak Neki. Pak Neki itu tinggalnya di Manado. Sekarang dia lagi ada acara di Jakarta. Mungkin katanya besok mau ngambil senapan pesanan ini minggu ke Bandung dari Jakarta pada jam 7 pagian. Dia akan ngambil senapan ini sesuai yang dipesankan dan langsung terbang ke Manado, langsung pulang. Dah, untuk senapan ini sudah kita siapkan, nanti langsung dibawa. Dan ini dengan spek laras baja, kita bahas satu persatu. Dari baja itu panjang 65 cm, jalur 12, OD-nya 13 ya. Dan memakai serobong di sini, pelindung laras di sini ya. Untuk pelindungnya itu OD22. Dan di sini ada muzzle brake untuk pemecah suara. Bisa juga dilepas. Di sini ada sistem deretan. Nah, di ujung di sini. Nah, seperti ini. Ini bisa pasang peredam. Sama juga lebih mensenyapkan suara bila terlalu keras atau bising, kita bisa pasang seperti ini ya. Nah, ini sudah terpasang peredam ya. Dan lanjut kita bahas untuk cincin. Di sini ada cincin stabilizer untuk tahan anti getar. Kita udah pasang dari laras di sini ya, atau dari serobong. Langsung menyatu ke tabung biar tidak ada goyangan getaran. Langsung kita pasang dari cincin ini ya. Ada bautnya di sini, juga bisa dilepas kalau misalkan atau ada perbaikan di servis, bisa dilepas dari sini ya. Soalnya ini dikunci biar nggak goyang, geser ke kanan kiri ya. Lanjut ke tabung. Tabung ini kapasitas maksimalnya biasa di 3000 PSI, amannya di 2700 PSI, tidak disarankan lebih dari 3000 PSI. Untuk kapasitas untuk tabung ini tabung padat ya, tabung padat 360 cc yang seperti ini ya. Ya, agak panjang kalau yang 360 cc. Kalau 500 ini tidak akan masuk ya, soalnya pas ukuran di sini juga untuk sedikit lagi. Maksudnya udah pas. Di sini udah pas untuk ukuran 360 cc, tapi tabungnya tabung padat ya. Lanjut ke bagian manometer. Manometer sudah terdepan di paling depan ya, di ujung tabung sini. Nah, di sini manometer fungsinya untuk pengisian angin, bisa lihat dari sini ya. Ada manometer itu maksimal 3000 PSI, amannya di 2700 PSI, tidak disarankan lebih dari 3000 PSI. Kita lanjut ke tripod atau bipod kaki senapan ini ya, seperti yang dipasang. Ini bisa dipanjangin atau misalkan kurang tinggi, bisa dipanjangin, tekan aja di sini. Nah, yang ini ya ditekan ke bawah, nah seperti ini. Atau misalkan kurang tinggi, bisa ditekan seperti ini. Nah, di sini juga tinggal tekan. Nah, seperti ini ya. Ini agak tinggi, jadi ada setelan-setelan setiap dari tinggi atau panjang pendeknya ya. Lanjut ke teleskop. Kita bahas teleskop itu untuk memakai 62/24 kali zoom ya, 44 SF. Dan teleskop ini VT per jet ya, model mereknya dari Discovery. Dan setelannya di sini juga ada, tinggal tarik ke atas pakai baut ya. Bautnya pakai kuncinya kunci L di sini ya. Di sini juga ada kunci L. Kalau misalkan mau digeser-geser, tekan dulu ke luar, tarik. Nah, lalu diputar di sini ya pakai kunci L. Dan untuk jarak maksimal itu biasanya sampai 100 untuk yang 24 kali zoom nyampe ya. Untuk grup kalau misalkan lebih jernih jelasnya itu
30 sampai 70 meter itu masih jelas ya kelihatan. Jadi untuk yang lebih besar itu untuk maksimalnya yang lebih jauh ya. Dan kita lanjut untuk di sini ada kokangan. Kokangan ini model tarik samping ya. Tarikan slipper sini. Nah, adaptor single shoot di sini ya. Ini yang disebut adaptor single shoot, berarti satu-satu masukin mimisnya atau peluru ya. Bisa juga memakai magazine Marauder isi 14 seperti ini ya. Ini cara mengisi biasanya ditarik dulu ke belakang. Jadi seperti ini. Nah, cara pengisiannya satu persatu udah pas lubang di sini ya. Nah, seperti ini untuk lubang pengisian di sini. Bisa kita masukin satu, lalu kalau udah masuk satu itu akan terkunci, nanti putar satu persatu seperti ini. Dia tidak akan mengikuti. Jadi cara mekanisme pengerjaan dari magazine itu seperti itu ya. Keadaan kosong jadi harus diputar dulu ke kanan untuk pengisian ya. Bisa diisi baru. Cara masukkan atau memasukin magazine seperti ini ya. Kita pasang posisi yang hitam di sini ya, di depan. Nah, yang beningnya ini di belakang. Jadi posisinya kayak gini. Ini ada udah dudukan ya. Duduk pas ke sini ke chamber atau dudukan untuk magazine. Nah, seperti ini. Kita bisa tekan ke dalam sampai bunyi klik itu udah masuk ya. Kita coba. Nah, bunyi klik itu udah pas ya untuk mengokang atau misalkan menutup kokangan ini. Tapi ini keadaan ada mimis satu, jadi saya nggak akan mengokang menutup ya, soalnya ada mimis satu. Posisi kalau mimis sudah masuk satu, jangan dikokang terus-terusan dari sini ya. Otomatis itu mimis berulang kali akan masuk ke laras. Soalnya kalau misalkan mimis sudah masuk beberapa kali ke laras, agak susah untuk mengeluarkan dari larasnya ya, itu karena seret. Nah, mungkin untuk cara mengeluarkan itu biasa pakai besi fotokopian yang kecil yang bulat itu ya, yang ukuran pas bisa untuk ke sini untuk mengeluarkan dari laras ini. Jadi ditodong dari sini lalu nanti keluar sini, ataupun juga bisa dikeluarkan dulu dari baut ini ya untuk mengeluarkan laras, melepaskan, lalu kita buka bautnya, apa maksudnya mimisnya dari laras ini ya. Lanjut ke model safety trigger di sini ya. Sini safety trigger. Kalau ini biasa tidak mengokang ya, bisa melepaskan kunci ini, lepas. Ada kuncinya juga ya. Yang ini yang kuningan. Nah, ditekan ke kanan itu dia mengunci. Nah, seperti ini. Ini mengunci aman ya. Nah, kalau ke kiri tidak mengunci seperti ini. Dan yang model sekarang ini kan tabungnya agak mungil, yang 360 cc, tapi bentuknya beda lagi desainnya ya. Seperti yang dulu itu, yang pertama itu bukan begini lurus, tidak ada bulat kayak gini ya. Ini ada ukiran kayak gini, bagus juga untuk variasi sekarang untuk yang model terbarunya. Dan dilengkapi juga di sini rel atasnya untuk teleskop ya. Berarti kalau yang 24 jam itu pas. Untuk kalau misalkan yang biasanya untuk 24 kali zoom itu nggak pakai rel, mentok. Tapi ini mountingnya yang agak tinggi ya. Jadi lebih tinggi, bisa lebih leluasa kalau misalkan untuk pasang teleskop, jadi nggak beradu sama di sini serobong. Di senapan ini yang model terbaru kita udah pasang ada setelan power loh. Nah, di sini yang bulat ini untuk menyetel power ya. Kita putar ke kanan itu untuk mengencangkan, tapi ke kiri untuk melemahkan ya bila terlalu kencang. Jadi nggak usah dibuka popor atau misalkan diputar-putar dari belakang popor. Nah, sekarang udah praktis ada setelan power di sini ya. Jadi tinggal putar-putar sesuai keinginan. Misalkan untuk buruan kecil itu mungkin setelan powernya yang agak rendah lah, jangan terlalu keras, biar pas untuk nembaknya, jadi anginnya itu bisa stabil, jadi nggak ngawur gitu ya.
dan tidak akan hancur kalau misalkan untuk power yang rendah. Tapi kalau untuk big game ya, untuk ukuran besar babi atau yang lainnya rusak, kita setel aja power ke sini ya, kanan lebih besar. Tapi kita harus setelnya itu untuk menyeimbangkan angin itu setel sedikit-sedikit aja ya, untuk misalkan mau nyetel untuk power yang besar gitu. Nah, dilanjut sekarang kita ke belakang ke popor, maksudnya ke sini grip ergo. Ini grip pegangan ya, grip pegangan kalau misalkan kena hujan atau air itu nggak akan licin ya, maksudnya lengket. Jadi lepas dari misalkan kena air itu kita dilepas juga, nggak terlalu licin, tidak agak lengket, jadi nggak mudah jatuh kalau misalkan kita pegang erat ya, pegang erat-erat. Nah, ini ada setelan popor ya, bisa maju mundur. Ini agak seret ya, mungkin karena masih baru ya, jadi belum banyak di maju mundurin. Nanti kalau udah terbiasa, kita biasanya pakai minyak sedikit diolesi ya, biar agak licin di sini. Nah, kita paskan sesuai pasnya di bahu kita ya, untuk menyetel dari atau menembak target dari enaknya di posisi kita. Dan popor juga ini bisa dilepas ya, di sini ada baut. Ini fungsi baut untuk melepas popor ya. Jadi misalkan kepanjangan dari tas ya, kalau di sini kan suka keluar dari ujung laras ke dalam tas, itu bisa dilepas dari sini. Ini bisa dilepas, jadi tinggal dicabut aja dari sini ya, ada baut di sini. Nah, di sini tinggal lepas saja. Lanjut kita ke setelan. Di sini ada pengisian. Pengisian ini memakai mikro ya, atau disebut mini coupler. Di sini berbahan karet di sini untuk tutupnya ya. Nah, di sini mikro untuk pengisiannya ya. Ini yang bagus, yang ada saringannya. Jadi contoh sebagai kalau kita ngisi ada debu atau misalkan yang daun-daun kayak gitu, dia tidak akan masuk karena tersaring dengan di sini ya. Jadi pas masuk angin itu kesaring dulu yang kotorannya ya. Lanjut ke cancel kokang. Ini fungsinya cancel kokang ya. Bila kita tidak jadi menembak atau melepas tembakan, kita bisa mengcancel. Contoh seperti ini ya. Ini fungsinya ya, tarik dulu ke belakang, ini udah siap menembak ya. Seperti ini, kalau ke belakang kan di kokang, posisi cancel kokang pasti kan mundur ke belakang. Nah, kalau misalkan tidak menembak, melepaskan di sini kayak gini. Nah, ini kan kunci. Kita tekan pemicu, lepas perlahan cancel kokang ya. Aman seperti ini. Kalau misalkan melepas cancel kokang, jangan terlalu cepat, pelan-pelan ya, biar nggak melepaskan bunyi ledakan. Jadi untuk cancel kokang itu bisa di samping kiri ataupun juga di kanan, ada setelannya ya. Tapi kalau misalkan agak risih atau terganggu sama kokangan, jadi kurang enak untuk kita mengokang, lebih bagus di sini aja di sebelah kiri, lebih enaknya. Dan rel bawah ini fungsinya untuk pemegang ya, pemegang senapan itu, jadi kita menahan senapan dari sini ya setelannya. Dan ini juga misalkan terlalu ke depan, bisa digeser lagi ke belakang, tapi bautnya harus dibuka dulu lalu digeser-geser ya pasnya, keinginan kita dimana pas tepat enaknya ya. Dan untuk senapan ini akurasi di jarak 50-70 meter, groupingnya masih rapat untuk senapan ini. Dan untuk mau tanya-tanya tentang seputaran senapan PCP Ghost Warrior atau senapan yang lainnya, bisa hubungi saya, ada nomor saya di WhatsApp atau WA, di via telepon juga. Pas respon di WhatsApp ya, di bawah deskripsi ada nomor saya, bisa hubungi untuk tanya-tanya senapan PCP seputaran itu ya. Dan terima kasih juga buat Pak Neki dari Manado ya, sudah memesankan senapan ini.
Ini juga sesuai keinginan istrinya sih. Istrinya pengen yang warna full black, yang hitam biar agak garang sedikit gitu saja. Kalau misalkan yang agak varian warna merah ada sih, cuman kayak seperti mainan kalau misalkan dilihatnya, tapi yang lebih garang yang hitam. Kalau misalkan yang merah itu kombinasi ya, merah hitam. Di sini ada merah di sini ya, dari kokangan juga merah dari sini. Jadi variasi ada merahnya itu biar agak ada warnanya gitu. Dan ikuti terus ya video-video terbaru dari Black Kite. Mungkin masih banyak, ada senapan-senapan PCP yang lainnya yang belum tahu, atau tutorial atau juga eksplorasi. Kita akan bahas. Kalau misalkan komen di bawah kita balas, kalau misalkan ada waktu pasti kita balas. Dan terima kasih untuk semuanya. Salam satu laras, Sony Black Kite.